Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah kita, melaksanakan amalan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di kesempatan sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita akan isi dengan kajian yang membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, mendengarkan hadis Nabi SAW kemudian menyampaikannya kepada manusia, ini memiliki satu keutamaan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Nadarallahu ra'an sami'a minni haditsan thumma balaghahu kama sami'." Kata Nabi SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat cerah wajah seseorang yang mendengar dariku sebuah hadis, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengarkan. Jadi menyampaikan pesan Nabi SAW yang tentunya kita mendengarkannya terlebih dahulu, ini memiliki suatu keutamaan. Ya. Oleh karena itu, marilah kita isi waktu kita dengan mendengarkan hadis-hadis Rasul SAW, terutama yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Selain tadi kita mendengar sabda-sabda beliau, kita berharap mudah-mudahan ya, dengan mendengar hadis-hadis beliau dan penjelasan yang diberikan oleh para ulama, ini menambah khazanah keislaman kita dan juga menambah keimanan kita dan mendorong kita untuk memperbanyak amalan saleh sebagai bekal kita ya di akhirat nanti. Baik, maka kita akan mulai insyaallah dengan membahas hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah, memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan bulan Ramadan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, serta para syaitan itu akan dibelenggu. Kata Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, ada 3 hal yang akan terjadi, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Yang pertama apa? Pintu-pintu surga akan dibuka. Kemudian yang kedua, pintu-pintu neraka akan ditutup. Kemudian yang ketiga, bahwa syaitan-syaitan akan dibelenggu. Ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Apa makna sabda Nabi SAW? Ya, futihat abwabul jannah.
bahwa pintu-pintu surga ya ini akan dibuka. Maksudnya adalah banyaknya amalan ketaatan, amalan ibadah, amalan saleh yang dilakukan oleh para hamba di bulan Ramadan. Kita bisa melihat sendiri ya, banyak di antara kaum muslimin yang mereka menambah amalannya di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga. Ini tentunya menjadi dorongan bagi kita untuk memperbanyak amalan soleh Bapak dan Ibu. Karena pintu surga sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim tentu dia menginginkan untuk dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu hendaknya jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada untuk memperbanyak amalan saleh. Mudah-mudahan ya dengan dibukanya pintu surga kita termasuk orang yang masuk ke dalamnya. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka itu ditutup. Maksudnya apa? Maksudnya di bulan Ramadan ya, banyak di antara manusia yang meninggalkan kemaksiatan. Mereka memuliakan bulan Ramadan sehingga kemaksiatan yang biasa mereka lakukan di bulan-bulan sebelumnya ya ini mereka tinggalkan. Maka pintu-pintu neraka ini ditutup. Nah, ketika kita menyadari bahwa pintu-pintu neraka ditutup, maka hendaknya ini membuahkan semangat bagi kita untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Dan ini jangan hanya berlangsung di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lainnya. Janganlah kemudian kita menjadi orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan hanya di 1 bulan saja. Kemudian di 11 bulan selanjutnya ya kita dipenuhi dengan kemaksiatan. Ya, tapi hendaknya ini berlangsung terus. Ya. Kemaksiatan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki ya efek buruk yang sangat luar biasa yang tidak boleh kita remehkan. Kemaksiatan bukan hanya berpengaruh pada kehidupan akhirat kita, tapi juga berpengaruh dalam kehidupan dunia kita. Ya, disempitkannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ujian, cobaan demi cobaan, kesulitan demi kesulitan. Ya. Dan demikian juga di antara pengaruh kemaksiatan yang harus kita waspadai, dan ini sangat besar sekali kerugian yang kita dapatkan, adalah malasnya kita untuk beribadah. Orang yang melakukan kemaksiatan Bapak dan Ibu, berat bagi dia untuk melakukan ketaatan. Walaupun dia melihat banyak orang melakukan ketaatan di bulan Ramadan ya, yang membaca Al-Quran, sibuk dengan mushafnya. Ya, dia melihat orang berduyun-duyun pergi ke masjid untuk melaksanakan salat tarawih, tapi dia tidak tergerak sama sekali. Dia melihat orang-orang ya menyisihkan hartanya untuk disedekahkan. Dia punya harta tapi tidak tergerak bagi dia untuk bersedekah. Ini tidak lain dan tidak bukan karena pengaruh dari kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau kita mencari penyebab kenapa kok kita itu malas melakukan ibadah kepada Allah, ya di antara sebabnya adalah mungkin hati kita telah bergelimang dosa dan kemaksiatan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala fa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wahya qalb." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang apabila segumpal daging ini rusak, maka akan rusaklah seluruh jasadnya. Dan apabila segumpal daging ini baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbunya, hatinya. Jadi kalau hati seseorang itu baik, dia akan dengan mudah melakukan amalan kebaikan. Dia akan dengan mudah melakukan amalan kesolehan.
Tapi kalau hatinya sudah rusak dengan dosa dan kemaksiatan, maka akan beratlah bagi dia untuk melakukan ya amalan ketaatan. Walaupun amalan ketaatan yang paling ringan. Kita dapati misalnya ya salat rawatib. Salat rawatib itu kan ringan, cuma 2 rakaat. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang berat sekali untuk melaksanakannya. Dia hanya mencukupkan diri dengan hal-hal yang diwajibkan saja. Maka kalau kita berat melakukan amalan yang sebenarnya amalan itu sangatlah ringan, ya, maka hendaknya kita mengkoreksi. Mungkin hati kita sudah kotor dengan kemaksiatan, harus banyak-banyak bertobat. Oleh karena itu, ya, seseorang hendaknya dia menyadari dan tidak menganggap remeh efek dari sebuah kemaksiatan. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, bagaimana caranya Ustadz agar kita meninggalkan kemaksiatan? Ada sebuah faedah Bapak dan Ibu rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab At-Tawwabun. Ya, beliau meriwayatkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, seorang ulama yang dikenal dengan kezuhudan dan kewaraannya. Dikisahkan bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Abu Ishaq," ini panggilannya Ibrahim bin Adham, "Wahai Abu Ishaq, saya adalah orang yang gemar melakukan kemaksiatan. Tolong saya diberi solusi bagaimana caranya agar saya tidak melakukan kemaksiatan." Maka kemudian kata Ibrahim bin Adham, "Saya akan berikan kepada engkau 5 perkara. Kalau engkau memenuhi 5 perkara ini, ya niscaya engkau tidak akan melakukan kemaksiatan." "Baiklah," kata orang tersebut, "coba sampaikan kepadaku apa 5 perkara tadi." Maka perkara yang pertama, ya, apabila engkau ingin melakukan kemaksiatan, maka janganlah engkau memakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Boleh bagi Anda untuk bermaksiat, silahkan. Silahkan bagi Anda untuk bermaksiat, tapi jangan makan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak Bapak dan Ibu? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita mulai dari ketika berada di rahim kita, di rahim ibu kita, sampai sekarang tidak sedetik pun kita lepas dari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udara yang kita hisap ini rezeki dari Allah. Makanan yang kita makan rezeki dari Allah. Pakaian yang kita kenakan rezeki dari Allah. Tidak ada sedetik pun manusia bisa lepas dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaskah kemudian kalau kita berbuat durhaka kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah dalam keadaan kita memakan rezekinya? Jawabannya tentu tidak pantas. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, luar biasa jasanya kepada kita, ya, dia telah banyak memberikan bantuan. Ketika kita susah, dia selalu ada memberikan pertolongan. Lalu orang ini menginginkan sesuatu dari kita, tentu kita akan merasa tidak enakan untuk menolak keinginannya, ya enggak? Misalnya dia, "Mas, saya punya hajatan besok, ya, Mbok kalau tidak merepotkan besok Mbok ya datang ikut bantu-bantu." Kita pasti berat untuk menolak. Kenapa? Orang ini sudah memiliki jasa kepada kita, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jasanya kepada kita itu mulai dari kita berada di rahim ibu kita sampai sekarang. Maka pantaskah bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah? Tentu jawabannya tidak pantas. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, kalau Anda bisa melakukan kemaksiatan di luar buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka silahkan bagi Anda untuk bermaksiat, ya. Kalau Anda bisa bermaksiat ya di luar buminya Allah, maka silahkan bagi Anda untuk bermaksiat. Maka kata sahabat muda tadi, bagaimana mungkin ya kita bisa berpindah dari buminya Allah Subhanahu wa taala? Semua yang ada di dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala.
Dimanapun kita berada, pada hakikatnya kita berada ya di suatu tempat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin bagi seseorang untuk melakukan kemaksiatan ya di tempat di luar apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau engkau tidak bisa menemukan tempat selain tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan bermaksiat ya. Nah, kita misalnya tinggal numpang sama orang ya, kemudian orang itu tidak menyukai kita melakukan suatu perbuatan ya, kita kemudian malah melakukan perbuatan tersebut di tempat yang dia miliki. Semua orang tentu akan mengatakan bahwa orang ini ya orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah dikasih tempat numpang kok malah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang punya tempat. Oleh karena itu janganlah engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ya, kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin bermaksiat, maka silakan bagimu untuk bermaksiat, tapi jangan sampai dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat perbuatan maksiat Anda. Ada nggak Bapak dan Ibu tempat di mana Allah tidak melihat kita? Tidak ada. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya itu maha mengawasi kalian. Tidak ada satupun gerak-gerik kita melainkan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita sadari. Setiap kali kita akan melakukan kemaksiatan, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua apa yang kita lakukan. Nah, ini keadaan manusia di masa sekarang. Dia khawatir dilihat oleh manusia, tapi tidak khawatir kalau dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia khawatir melakukan suatu perbuatan dosa, kalau ada CCTV takutnya luar biasa, takut ketahuan. Ada CCTV. Tapi terhadap pengawasannya Allah kok tidak takut, itu bagaimana? Padahal pengawasan Allah itu sangatlah detail. Tidak ada sesuatu apapun, walaupun kita melakukan satu tindakan kejahatan di gelapnya malam, tidak ada seorang pun yang melihat kita, Allah tetap melihat. Apalagi semua yang kita lakukan dicatat oleh malaikat, tidak ada satupun yang luput. Maka kalau Anda bisa melakukan kemaksiatan itu, ya, Anda bisa melakukan kemaksiatan itu tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silakan bagi Anda untuk bermaksiat. Nah, tentunya tidak bisa. Kemudian yang keempat, kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala ya, kalau Anda ingin bermaksiat ya, kalau Anda bisa bernegosiasi dengan malaikat maut. Jadi kalau malaikat maut ketika ingin datang mencabut nyawa kita, kita bisa negosiasi. Mas jangan dulu mas, saya ini masih banyak dosa, mau tobat dulu ya, jangan cabut dulu nyawa saya. Kalau Anda bisa bernegosiasi ya, bisa istilahnya membujuk malaikat maut untuk tidak melaksanakan tugasnya, maka silakan Anda bermaksiat. Tapi tidak bisa. Malaikat maut itu tidak mengenal negosiasi. Kapanpun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicabut nyawanya, maka malaikat maut akan datang mencabut nyawa kita. Enggak nunggu kita bertobat. Ya. Maka hendaknya seseorang itu merasa ngeri. Dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Ya. Saya itu pernah ditanya, ada orang yang tanya, Ustadz, ya boleh enggak sih kalau kita itu tobatnya sedikit-sedikit? Jadi ninggalkan maksiat tapi sedikit-sedikit. Maka saya jawab dengan jawabannya Ibrahim bin Adham, boleh kalau panjenengan bisa negosiasi sama malaikat maut. Ya, tunggu dulu ya, saya dalam proses taubat. Belum bertobat sepenuhnya. Ya. Ingat, malaikat maut itu tidak bisa kita negosiasi, nggak bisa kita bujuk. Nanti dulu mas, saya belum tobat, itu tidak bisa. Nah,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Atau la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, ya sudah, malaikat maut akan datang mencabut nyawa kita. Maka takutlah kita dari perbuatan maksiat. Karena begitu kita berbuat maksiat lalu dicabut nyawanya, ya, maka dosa-dosa tadi akan kita tanggung akibatnya di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir, kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, ya, kalau engkau ya bisa menolak permintaan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah ini yang tukang lemparin orang-orang ke dalam lembah api neraka. Kalau kamu bisa menolak ya malaikat Zabaniyah nanti di neraka, maka silahkanlah bagimu untuk bermaksiat. Artinya kalau kamu ditakdirkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka, pas mau dijebloskan ke dalam api neraka, kamu bisa membela diri, ya, bisa melawan malaikat, maka silahkan. Wah, punya ilmu bela diri, punya ilmu silat, ya, nanti kalau di neraka ada malaikat yang mau narik saya ke neraka, saya akan lawan, maka silahkan. Tapi tidak ada yang bisa melawan malaikat Zabaniyah. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan orang-orang ke dalam api neraka, tidak ada yang kuasa untuk melawannya. Ya. Maka kemudian orang tadi mengatakan hasbuk, cukup wahai Ibrahim Adham. Ya, saya tidak akan lagi berbuat maksiat. Ya. Makanya 5 perkara ini hendaknya kita ingat-ingat Bapak dan Ibu rahimakumullah setiap kali kita ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan kita rezeki. Ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, ingat, kita melakukannya di tempatnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang Allah miliki. Kalau kita ingin bermaksiat, ingat bahwa segala sesuatu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bermaksiat, ya, ingat bahwa kita tidak bisa bernegosiasi dengan malaikat maut. Bisa jadi nyawa kita dicabut dalam keadaan kita sedang bermaksiat. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin bermaksiat, ingat bahwa malaikat penjaga neraka itu tidak akan bisa kita bujuk ketika dia ingin memasukkan kita ke dalam api neraka. Ya, ini sekedar faedah tentang bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Kemudian keutamaan yang ketiga, kita kembali kepada hadisnya Abu Hurairah, ya, wasuddifatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu. Ini dijelaskan dalam riwayat yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, bahwa yang dimaksud dengan syaitan-syaitan dibelenggu ini adalah gembong-gembongnya. Syaitan-syaitan yang paling parah kerusakannya, ini yang dibelenggu. Adapun syaitan-syaitan yang amatiran, ya, ini tetap berkeliaran. Makanya orang-orang banyak tetap yang melakukan, ya, kemaksiatan di bulan Ramadan. Nah, menurut sebagian para ulama, yang dibelenggu itu adalah syaitan-syaitan yang besar, ya, pembesar-pembesar syaitan. Adapun prajurit-prajuritnya tidak dibelenggu. Baik, ini dia 3 keutamaan bulan Ramadan yang hendaknya kita manfaatkan dengan memperbanyak amalan saleh dan meninggalkan kemaksiatan di bulan yang mulia ini. Baik. Kemudian al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang 5 waktu, Jumat yang satu dengan Jumat selanjutnya,
Kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya ini akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Ya, salat al-khams artinya salat 5 waktu. Ya, maksudnya seperti ini, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Antara salat subuh dengan salat zuhur. Maka ketika kita melakukan sholat subuh, lalu kita melakukan sholat zuhur, maka sholat ini akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Kalau kita menjaga sholat subuh dan sholat zuhur, maka dosa-dosa yang kita lakukan antara subuh dan zuhur itu akan dihapuskan oleh Allah. Jadi luar biasa ya, keutamaan menjaga sholat 5 waktu. Ya. Kemudian dari zuhur ke asar, kita menjaga sholat zuhur kita, lalu kita juga menjaga sholat asar kita. Maka kedua sholat ini akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Cuma para ulama menjelaskan bahwa maksud dosa yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena di ujung hadits Nabi SAW mengatakan, ya, idza jtanabal kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ya, dosa besar itu seperti apa? Perbuatan syirik, ini dosa besar. Kemudian uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, ini dosa besar. Berdusta itu dosa besar. Kemudian minum khamar itu dosa besar. Mencuri dosa besar. Membunuh orang yang tidak bersalah dosa besar. Zina itu dosa besar. Kalau dosa-dosa seperti ini, dia tidak bisa diampuni dengan sholat 5 waktu. Bagaimana caranya agar Allah mengampuni? Wajib baginya untuk bertaubat. Sama juga seperti hadis yang sering dibacakan oleh para penceramah di bulan Ramadan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena kalau dosa-dosa besar itu baru akan diampuni oleh Allah ketika seseorang itu bertaubat kepadanya dengan sebenar-benarnya taubat. Apa syaratnya taubat itu diterima oleh Allah? Syaratnya ada 3. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Syarat yang pertama, ya, adalah dia menyesal atas perbuatan dosanya. Jadi kalau orang itu tidak menyesal dari perbuatan dosanya, tidaklah dia dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Tinggalkan perbuatan dosanya tersebut. Jadi kalau orang mengaku sudah bertaubat tapi maksiatnya tetap jalan, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Kemudian yang keempat, al-azmu, yaitu tekad yang kuat untuk tidak kembali, ya, melakukan kemaksiatan. Ya, jadi ini 3 syarat taubat itu diterima oleh Allah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan syarat taubat yang keempat. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, maka wajib baginya untuk mengembalikan apa yang dia ambil. Misalnya dosanya itu mencuri, mengambil hak orang lain, maka wajib bagi dia untuk mengembalikan. Atau ketika berkaitan dengan kehormatan orang lain, maka hendaknya dia meminta penghalalan. Kalau dahulu dia pernah memfitnah saudaranya, maka dia minta penghalalan kepada saudaranya, baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan 2 syarat lagi. Dalam syarah Riyadhus Shalihin dia menyebutkan di antara syarat tambahan diterimanya taubat, yang pertama tambahannya
Berarti yang keberapa? Yang kelima, bahwa dia hendaknya melakukan tobatnya itu ikhlas karena Allah. Jadi ketika orang itu tidak melakukan kemaksiatan bukan karena Allah, tapi karena misalnya takut kepada manusia, ya, dia kapok, ya, dia dulu pernah mencuri kemudian dipukuli oleh warga, sehingga dia tidak mau mencuri lagi, bukan karena Allah, tapi karena takut dipukuli oleh warga. Atau dia meninggalkan mencuri karena di mana-mana sudah dipasang CCTV. Oh, saya nggak mau mencuri lah. Kenapa? Sekarang di mana-mana ada CCTV, ya. Maka kalau dia meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena Allah, tidaklah dikatakan sebagai orang yang bertaubat. Kemudian syarat yang keenam, syarat tambahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa hendaknya dia bertaubat itu tidak dalam waktu, ya, di mana taubat tidak diterima, ya, ketika dia sakaratul maut, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaqbalu taubatal abdi, ya, idza lam yughargir. Allah itu akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sakaratul maut, tenggorokannya belum sampai di tenggorokan, nyawanya belum sampai di tenggorokan, ya. Kalau dia sudah seperti itu baru mau bertobat, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dosa besar harus terpenuhi syarat-syarat ini, ya, kalau dia ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan saleh seperti sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat, kemudian puasa di bulan Ramadan, maka itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seseorang belum bertobat dari dosanya tersebut. Ya, walaupun orang tersebut belum bertobat dari dosanya. Nah, ini keutamaan bulan Ramadan, bahwa Ramadan yang satu, ya, dengan Ramadan yang selanjutnya ini akan mengampuni dosa-dosa kecil yang ada di antaranya. Kemudian hadis yang ketiga, ya, hadis yang berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara, ya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini hadis yang berbicara tentang rukun Islam, ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita menghafal rukun Islam yang 5, dari mana diambil adanya rukun Islam yang 5? Di antaranya dari hadis ini. Selain dari hadis Jibril alaihissalam, juga dari hadisnya Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan Islam itu dibangun atas 5 perkara, ya. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, ya, persaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Nah, di sini menunjukkan bahwa salat itu merupakan rukun Islam. Tidak boleh bagi seorang yang mengaku sebagai seorang muslim meninggalkan ibadah salat. Seakan-akan sholat itu adalah sebuah pilihan. Kalau dikerjakan ya bagus, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Banyak di antara orang-orang yang mengaku muslim, tapi dia tidak mengerjakan sholat, ya. Padahal Nabi SAW telah menjadikan sholat itu sebagai pembeda, Bapak dan Ibu, antara seorang muslim dengan seorang kafir. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, al-ahdu baidana wa bainal kufri tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda
antara kita dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah. Maka sholat ini tidak boleh kita remehkan. Terutama ini sekarang ya, anak-anak kita itu harus kita perintahkan untuk sholat. Tidak boleh bagi orang tuanya membiarkan anaknya tidak sholat tanpa dia memberikan peringatan. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salah wahum abna'us saba wadribuhum alaiha wahum abna'ul asyar. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Jadi anak-anak kita itu, bapak dan ibu, harus kita perintahkan untuk sholat, harus kita latih dia untuk sholat. Jangan ketika dia sudah dewasa, sudah balik, baru kita perintahkan untuk sholat. Ini keliru. Justru dari kecil hendaknya kita biasakan untuk menjaga sholat. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, ya, minimal ketika mereka berusia berapa? 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abnaul asyar. Dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat saat mereka berusia 10 tahun. Jadi boleh bagi para orang tua untuk memukul anaknya kalau tidak mau sholat saat mereka berusia 10 tahun. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang, bukan bentuk penyiksaan kepada anak, tidak. Satu hal yang kita lihat, sebagian orang tua dia tidak peduli anaknya itu sholat atau tidak. Bahkan ketika waktu subuh tiba, banyak di antara para orang tua yang tidak membangunkan anak-anaknya untuk sholat. Kasihan, ya, tadi malam dia banyak tugas, ngerjain tugas, biarin aja, nggak dibangunkan untuk melaksanakan sholat. Seharusnya orang tua, kalau dia sayang kepada anaknya, dia akan berupaya bagaimana agar anak-anaknya ini tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah. Jangan sampai anaknya nanti dimurkai oleh Allah, disiksa oleh Allah karena tidak melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu orang tua harus memiliki perhatian kepada anak-anak. Ya. Tanya, sholatnya bagaimana? Kamu sudah sholat belum? Kalau belum, segera sholat. Itu baru orang tua yang sayang kepada anaknya. Sholat itu merupakan rukun Islam, bukan kewajiban biasa. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, yang ketiga, wa ita'iz zakah. Ya, menunaikan zakat. Ini merupakan rukun Islam. Nah ini, ya, bagi bapak dan ibu yang memiliki harta yang telah melebihi nisab, ya, dan telah mencapai haul, maka hendaknya dibayarkan zakatnya. Jangan kemudian kita pura-pura tidak tahu bahwa dalam harta kita itu terdapat kewajiban untuk dikeluarkan, dibayarkan kepada asnaf penerima zakat. Ya. Kalau sekarang itu 1 gram emas itu berapa, Pak? Sekitar 1 juta aja. Ya. Berarti nisabnya itu sekitar 85. Ya, karena 85 gram itu nisabnya emas. Ya, maka barang siapa yang dia memiliki emas melebihi 85 gram, atau ya dia memiliki uang ya yang melebihi 85 juta rupiah dan itu sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Ya, ini dibayarkan per tahun. Jangan kemudian kita tutup mata dengan kewajiban zakat ini, karena dia merupakan rukun Islam. Ya. Demikian juga hasil pertanian ada zakatnya. Ini juga perlu diperhatikan. Qala wal hajju. Kemudian yang keempat adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ini juga merupakan salah satu rukun Islam. Tentunya bagi yang mampu.
Makanya bagi saudara-saudara kita ya yang masih muda, ya, maka hendaknya kita berupaya untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Kalau kita punya dana, prioritaskan untuk daftar haji, karena haji itu merupakan rukun Islam. Jangan ditunda-tunda. Kalau misalnya dia sekarang minimal bayar ONH itu 25 juta per orang, kalau dia sama istrinya sudah punya uang 50 juta, prioritaskan untuk daftar haji. Kenapa? Karena makin kesini ya jatah atau kuota haji itu ya semakin lama. Ya. Saya terakhir kali daftar haji itu di Sleman itu 25 tahun. Sekarang sudah kepotong pandemi 2 tahun tidak ada ibadah haji reguler. Nah, kalau kita daftarnya nanti sudah usia lanjut, bayangkan usia berapa nanti kita akan menunaikan ibadah haji. Makanya sampaikan kepada yang muda-muda, kalau punya uang segera daftarkan nama kita untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian yang terakhir, dan ini syahid dari hadis ini, wasaumi Ramadan, dan diantara ya rukun Islam itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi berpuasa di bulan Ramadan ini juga merupakan rukun Islam. Ya, jadi bukan pilihan orang boleh berpuasa dan tidak berpuasa, bukan. Ya, tapi merupakan kewajiban dan merupakan rukun Islam yang tidak boleh dia lalaikan. Ini satu hal yang perlu kita angkat. Ya, banyak diantara saudara-saudara kita juga yang mereka mengaku Muslim, tapi di bulan Ramadan tidak berpuasa. Ya, sebagiannya makan, sebagiannya minum tanpa rasa malu, sebagiannya lagi merokok di tengah hari di bulan Ramadan. Maka sebenarnya kita itu punya kewajiban untuk mengingatkan bapak dan ibu. Tidak boleh bagi kita untuk mendiamkan kemungkaran. Kalau jelas orang ini seorang Muslim, wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Karena Nabi SAW dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu, maka dia ubah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan yang demikian merupakan selemah-lemahnya keimanan. Ya, maka hendaknya kita ingatkan orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, apalagi dia masih sanak keluarga kita, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, ingatkan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan kepada dia, ya, dia ya menjadi sadar, menjadi taubat dan tidak lagi meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih ada beberapa hadis yang berkenaan dengan keutamaan bulan Ramadan, tapi karena sebentar lagi akan tiba waktu berbuka, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan ini memberikan manfaat bagi kita dan menambah semangat kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan memudahkan jalan kita untuk meraih surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.